kita ulangi sebentar bagaimana kita menghitung untuk yang biaya overhead pabrik untuk memproduksi undangan dan poster iklan. Nah, ini yang terakhir adalah biaya atau untuk pencatatan biaya overhead pabrik. Kemarin, biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan tarif di sini. Tarifnya 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, kita bebankan terlebih dahulu. Kita hitung tarifnya. Nah, untuk pesanan 101 berupa undangan, kita kalikan dengan tarif 150% dari BTKL. Nah, BTKL-nya berapa? BTKL-nya kita lihat di atas. Untuk pesanan 101, BTKL-nya adalah 900.000. Kita pindahkan di sini untuk menghitung tarif bebanan untuk BOP-nya. Kali 900 hasilnya 1.350.000. Untuk yang pesanan 102 itu juga sama, diambilkan dari tarif BTKL sebesar 150%. Tinggal dikalikan BTKL untuk menyusun pesanan 102. Kita ambilkan di atas juga dari soal sebelumnya. Nah, keterangan sebelumnya 102 dia perlu 1.250 jam, terus BTKL-nya perlu 5 juta, berarti kita kalikan untuk menghitung BOP. 150 dikali 5 juta hasilnya 7,5. Berarti biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk pesanan 101 dan 102 itu adalah 8.850.000. Nah, ini sebelum seperti misalnya sebelumnya itu kita beli bahan baku baru digunakan, itu kan ada jurnalnya masing-masing. BOP juga ketika pembebanan itu ada jurnalnya masing-masing. Jurnal 8. Nih yang pertama, yang bagian debit karena dia masih masuk dalam proses, belum jadi produk jadi, maka masuknya jurnalnya adalah biaya dalam proses BOP atau BDP BOP. Sedangkan kreditnya itu ada biaya-biaya yang dibebankan yang sudah dihitung tadi. Biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 8.850.000. Nah, lanjutkan. Kemudian kemarin sudah ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya keluar. Yang sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan BTKL. Jadi ada biaya overhead pabrik lain yang dikeluarkan perusahaan tersebut selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang pertama ada depresiasi mesin, sampai dengan ke bawah ada biaya pemeliharaan gedung, jumlahnya dia total ada 5.700.000. Nah, itu juga kita jurnal atau kita catat untuk mencatat BOP yang sesungguhnya dikeluarkan. Caranya kita catat debitnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP sesungguhnya sebesar total yang dikeluarkan 5.700.000, kreditnya adalah macam-macam biaya overhead pabrik sesungguhnya yang dikeluarkan. Rinciannya ada apa aja. Jadi ada depresiasi sampai pemeliharaan gedung. Nah, ini kalau data 5.700.000. Ini dipindahkan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 5.700.000. Dikumpulkan di BOP sesungguhnya. Nah, ini waktu mengeluarkan kan dulu, mesti kan kalau kita misalnya bayar gaji, bayar listrik, biaya listrik, debit, kreditnya kas, atau utang gaji. Jadi ketika di jurnal untuk mengeluarkan yang BOP sesungguhnya, dia di sebelah kredit, dulu di debit. Nah, berarti kan nol, di nol kan. Nah, masuk semua akun ini ke BOP sesungguhnya, atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lanjut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kan di awal kita ada beberapa tahap untuk mencatat BBB, BTKL, dan BOP. Nah, setelah semua dicatat, kemungkinan dari yang dianggarkan atau yang dibebankan dengan yang direalisasi ada sisi lebih dan sisi kurang. Nah, kita nanti akan menghitung di situ. Ya, yang pertama, kita untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan di awal itu berdasarkan tarif, apakah dia realisasinya atau BOP sesungguhnya itu menyimpang atau tidak, atau nilainya dari yang dibebankan dengan yang sesungguhnya itu sama atau tidak, mari kita hitung.
Nah, yang pertama kita harus tahu dulu jumlah atau total BOP yang dibebankan. Ini secara total. Kita lihat ke atas, yang dibebankan berapa BOP-nya. Nah, ada 8.850.000. Kita pindahkan di sebelah debit karena untuk menghitung selisih nanti. 8.850. Kemudian BOP sesungguhnya itu juga dipindahkan karena dia istilahnya yang dibebankan tadi sama dengan yang dikeluarkan untuk yang BOP berdasarkan ini tarif. Kita pindahkan dulu di sebelah kredit BOP sesungguhnya. Ini untuk istilahnya untuk menghitung selisihnya tadi. Kemudian ada lagi nih BOP sesungguhnya yang dikeluarkan selain apa tadi biaya overhead pabrik. Kita lihat di jurnal nomor 4, nomor 6 dan nomor 9. 4, 6, 9. Yang 9 dulu. 9 ada BOP sesungguhnya sebesar 5.700.000. Nih, saya blok ya. Kemudian di jurnal nomor 6 kita juga melihat ada BOP sesungguhnya sebesar 3 juta. Jadi kita kumpulkan BOP sesungguhnya yang sudah dicatat sebelumnya. Terus di jurnal nomor 4, nah ada juga BOP sesungguhnya sebesar 300.000. Jadi kita mengumpulkan jurnal nomor 4, ada BOP sesungguhnya 300, kemudian jurnal nomor 6 itu ada BOP sesungguhnya 3 juta, kemudian ada jurnal nomor 9, ada BOP sesungguhnya 5.700.000. Kita kumpulkan di sini. Rp 300, kemudian ada 3 juta, kemudian ada 5.700.000. Nah, sebelumnya dia ada di sebelah debit, maka kita pindahkan juga di sebelah debit. Kita rinci di sini, berarti ada 9 juta. Sedangkan kita juga harus menghitung tadi membandingkan BOP sesungguhnya yang sudah dicatat. Kalau awalnya dia sudah dicatat 8.850.000 sebelah kredit, ini kredit kan? Sedangkan sebelah debitnya itu 9 juta, ini debit. Pembebanannya dia terlalu banyak atau malah kurang? Kalau dulu dibebankan di sini 8.850.000 kan ini. Terus ternyata yang dikeluarkan sesungguhnya BOP sesungguhnya. Ini kan BOP sesungguhnya. Itu 9 juta. Selisih kurang atau lebih? Kurang. Kurang kan? Kurang berapa berarti? 150. 150. Dilihat dari totalnya itu yang dikeluarkan 9, kok malah terhapus? Bentar. Yang dikeluarkan itu adalah 9 juta, tetapi yang dicatat dulu hanya 8.850.000. Berarti ada selisih pembayaran kurang sebesar 150. Gimana cara mencatatnya? Nah, selisih BOP, berarti BOP-nya kan kurang kan, yang dulunya di sebelah kredit itu 8.850, tinggal ini yang 150 dipindah di sebelah kredit, supaya totalnya ada 9 juta. BOP sesungguhnya kredit 150, debitnya adalah selisih BOP 150. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang perlu diulang? Selisih BOP itu nama akun atau apa, Bu? Iya, nambah akun. Seperti yang sebelumnya kemarin. Kalau nanti ada selisih lebih atau selisih kurang. Nah, kalau ini kasusnya adalah selisih kurang. Karena jumlah yang dibebankan lebih kecil daripada pengeluaran sesungguhnya. Jadi BOP sesungguhnya kurang, ditambahkan di sebelah kredit. Kebalikannya nanti kalau kelebihan, BOP sesungguhnya malah dikurangi. Selisih BOP-nya ada di kredit ya. Gitu. Kalau dia akurat berarti nggak ada jurnal tambahan di jurnal nomor 11. Jadi total jurnalnya yang dibutuhkan ada 11 ya.
Aman? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita latihan soal. Kemarin udah saya kirim ininya ya. Oh, ini ada jurnal tambahan, ding. Untuk pencatatan karena tadi udah diproses, udah jadi, berarti kita hitung HPP-nya. Untuk pesanan 101, berarti HPP-nya dihitung biaya bahan bakunya berapa tadi yang dibutuhkan. Kita ambilkan dari atas untuk 101. Bahan baku. Paling atas. Nah, totalnya yang dibutuhkan bahan baku 1350. Kita pindahkan untuk menghitung harga pokoknya. Ini bahan bakunya 1350. Kemudian BTKL-nya butuh berapa? 900.000. Kita ambilkan dari atas. BOP-nya butuh berapa? 1350. Kita ambilkan dari atas juga. BOP. Penjelasan BOP-nya, nah 1350. Kemudian berarti harga pokok pesanan untuk 101 atau undangan dia di total aja, Dek, karena terdiri dari 3 kan. 3.600.000. Kemudian untuk yang untuk mencatat produk jadinya, berarti untuk yang harga pokoknya itu masuk ke jumlah senilai persediaan produk jadi di sini. Debitnya persediaan produk jadi, kreditnya karena sudah selesai, biaya dalam prosesnya tadi dikredit karena sudah dikumpulkan ke jumlah biaya persediaan produk jadi. Jadi BDP BBP, BDP BTKL, kemudian BDP BOP yang tadi sebelah debit dikredit supaya 0. Sudah dipindahkan totalnya ke persediaan produk jadi. Nah, ini ada keterangan tambahan. Ternyata pesanan 102 pada akhir periode belum selesai dikerjakan. Jadi ketika tutup mau ganti bulan, pesanan 102 itu belum selesai dikerjakan. Ada beberapa yang memang belum selesai dikerjakan. Nah, untuk mencatat harga pokok pesanan dalam yang belum selesai, kita masukkan ke persediaan produk dalam proses. Kalau tadi sudah produk jadi yang 101, kita masukkan ke nilainya ke produk dalam proses. Jadi sebesar 16.625. Itu diambil dari mana? Kita ambilkan aja dari keterangan atas. Dia butuh BBB berapa, butuh BTKL berapa, butuh BOP berapa totalnya. Nah, ini jumlahnya dimasukkan ke persediaan produk dalam proses. Ini diambilkan dari data yang sudah kita hitung di atas. Nah, biasa kalau untuk pencatatan harga pokok yang dijual, kan gampang ya. Misalnya yang dijual sudah senilai produk persediaan, misalnya 3.600.000, tinggal di persediaan berkurang karena dijual, terus debitnya masuk ke harga pokok penjualan. Kalau ini sistem yang perpetual, jadi nanti kamu harus nyatet lainnya lagi kas pada penjualan. Yuk, latihan yang pertama coba. Sambil dibuka PPT-nya ya. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya yang dikumpulkan atas dasar pesanan di perusahaan tersebut. Jadi biaya-biaya produksinya itu dikumpulkan ketika sudah ada pesanan. Nah, pada tanggal 17 Juli 2009, perusahaan antik mendapatkan pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta. Kemudian, pesanan harus sudah selesai paling lambat 12 Agustus 2009. Atas pesanan tersebut, perusahaan antik memberikan kode job nomor 58. Jadi dia ada pesanan untuk mebel, dia diberikan nomor 58. Nah, transaksi yang terjadi sehubungan dengan pesanan job order 58 adalah pembelian bahan baku yang ada sebagai berikut. Yang pertama, dia beli 20 keping kayu mahoni, 500.000, murah banget ya. 100 liter pelitur, 5.000 per liternya. 15 peti lem, 20.000. 5 peti paku, dia masing-masing 40.000. Nah, untuk memproduksi job nomor 58, dia butuh bla bla bla. Berarti
Jurnal untuk mencatat pembelian bahan dengan pemakaian bahan sama atau tidak untuk yang kasus ini? Ayo. Kemarin jurnal untuk mencatat pembelian bahan dengan jurnal yang untuk mencatat pemakaian bahan baku sama atau enggak nilainya? Enggak. Enggak, karena yang diminta hanya 5 keping dari yang dibeli 20 keping. Oke, coba dihitung dulu sekarang. Dan jurnalnya ya, sambil dilihat PPT yang kemarin. 5 menit untuk yang BBB dulu. Bawahnya itu ada BTKL dan overhead. Sekarang yang BBB dulu.
Bagaimana, sudah ketemu? Untuk jurnal pembelian bahan bakunya gimana? Jurnal pertama nih, pembelian bahan baku. Debitnya apa? Persediaan bahan baku. Betul. Kreditnya? Utang dagang. Oke, karena dianggap utang aja ya itu. Oke. Utang dagang berapa totalnya? Rp565.000. Dari itu masing-masing loh, Dek. 20 Oh iya. keping, ya dihitung totalnya dulu. Belum 20 dikali keping, itu. ya dikali dulu berarti. 11 juta, Bu. 11 Berapa? juta. 11 JT. Dari mana 11 juta? 20 keping kali 500. Berapa tuh? 10 juta. 10 juta, benar. Terus 100 liter kali 5.000. 500.000. Ya, 500.000. 15 peti, lem, 300.000. 300.000. Terus 5 peti paku, 200. 200.000 Terus Total 11 juta. juta. Mantap. Terus yang permintaan bahan baku, jurnalnya gimana? Jurnal BDP bahan kedua. baku. Oke. BDP, BBB ya. Berapa? BDP, BDP, BBB. Nilainya berapa? 2610. Dari, ini udah ada totalnya, Ding. 26, 10. Udah dihitung loh. Kreditnya apa? Persediaan bahan baku. Ya, karena dipakai persediaannya bahan baku ada di sebelah kredit berkurang. Persediaan BBB. BB ya, bukan BBB. Nah, BBB ada biayanya. Data. Hapus aja nanti kalian. Aduh. Terhapus semua 5 keping dikali BDP. BBB 2610 persediaan bahan bakunya juga kredit 2610. Untuk yang BBB selesai. Kita pindah ke biaya tenaga kerjanya. Ada 3 jurnal nanti di sini untuk biaya tenaga kerja. Yuk, 5 menit lagi dihitung. Oh, gampang nih ini. Udah ketemu. Apa aja jurnal yang diperlukan berarti? Untuk biaya tenaga kerjanya. Yang pertama apa? Untuk tenaga kerja, berarti langsung dikeluarkan atau bukan, langsung dicatat sejumlah nilai yang dikeluarkan atau nilai yang digunakan untuk menyusun atau membuat mebel tadi. Itu ada tenaga kerja langsung berapa nilainya? 3.500.000. Ada yang tidak langsung
1 juta. Berarti ini harus kita totalkan semua pengeluaran untuk biaya tenaga kerja. Ada 4.500.000. Ini udah ada nih. Langsung kita buat jurnalnya. Pertama, pencatatan dulu. Kalau ini ada distribusinya enggak? Nanti. Rinciannya. Ada enggak tambahan untuk yang gaji bagian administrasi ataupun yang pemasaran? Ada enggak yang kasus ini? Nggak ada. Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti langsung dicatat sejumlah tenaga kerja totalnya. Berarti jurnalnya apa? Yang pertama dulu pencatatan. Biaya, boleh ini pakai biaya atau pakai cuma upah dan gaji. Biaya, gaji, dan upah. Ini untuk pencatatannya ya, jurnal ketiga, hashtag 3. Senilai berapa? 4.500.000. Yes, 4.500.000. Kreditnya apa? Utang. Ya, utang, karena belum diserahkan. Utang, gaji, dan upah. 4.500.000. Kemudian, karena nggak ada tambahan-tambahan lain, berarti didistribusikan atau enggak tuh, Dek? Biaya administrasi dan umumnya atau biaya pemasaran? Ada, tapi tidak dicatat tambahan biaya administrasi dan umum. Tapi distribusinya masuk ke yang tenaga kerja langsung, masuk ke mana? Jurnalnya, nomor 4. Ke BOP, BDP, BTKL. yes. BDP, BTKL. Berapa? 3.500.000. Terus yang tenaga kerja tidak langsung masuk ke BOP, yes. BOP sesungguhnya sebesar 1 juta. Kreditnya apa? Gaji dan upah. Ya, utang gaji, gaji dan upah, nggak pakai utang. Karena utangnya nanti kalau dibayar baru lunas, baru didebet. Gaji dan upah sebesar 4.500.000. Jadi ini udah hilang akunnya karena debit terus sudah dikredit dikumpulkan di BDBTKL dan BOP sesungguhnya. Yang ketiga, berarti hashtag 5 nih jurnalnya. Untuk membayar gaji dan upahnya, berarti apa? Utang gaji dan upah. Debit karena dibayar habis, utang gaji dan upah sebesar 4.500.000. Kreditnya? Kas. Iya. Bareng kas. 4.500.000. Nah, yang terakhir sekarang ada biaya overhead pabrik. Kita pindah di sini yang BOP. Berarti yang pertama tentukan apa dulu BOP? Kalau BOP dari tarif dulu, baru dihitung yang sesungguhnya. Berarti tarifnya gimana itu, Dek? 75%. Ya, tarifnya yang dibebankan 75% dari tenaga kerja langsung. Yes. Berapa tuh 3.500.000? Sudah ada jawabannya tuh. 3.500.000 sama dengan ini. Benar nggak coba dihitung, Dek? Rp2.625.000. Yes, benar. 2.625.000. Jurnalnya gimana? Yang dibebankan dulu. BDP, BOP sama BOB dibebankan. Yes, BDP, BOP dengan BOP dibebankan. Senilai berapa? 2.625.000.
Nah, itu ternyata ada keterangan tuh. Biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang terjadi di atas, ada tambahan sebesar 2 juta. Langkah selanjutnya apa? Kita hitung apanya? Kita hitung apanya? Nah, yang selain itu juga kita ini dulu. Kita catat dulu juga. Bagaimana mencatatnya? Ternyata ada yang selain sebelumnya, ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yang keluar selain BTKL dan itu tadi. Dan BOP. Gimana caranya berarti, Dek? Untuk mencatat yang 2 juta, terus ini ya. Berarti ada tambahan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita masukkan ke jurnal BOP sesungguhnya nilai 2 juta rupiah. Kreditnya biaya lain-lain aja karena dia nggak dirincikan itu. Nah, sekarang coba dilihat selisih lebih atau selisih kurang kalau dari informasi tersebut. 5 menit. Selisih lebih atau selisih kurang? Kurang. Kurang berapa? 375.000. 375 dari berarti BOP sesungguhnya ada berapa itu? 3 juta. BOP sesungguhnya ada 3 juta dari mana? Ngitungnya. Yang biaya tenaga kerja tidak langsung sama itu yang 2 juta. Bentar, kita lihat. Tak ganti. BOP sesungguhnya ada ini ya, 1 juta. Terus satu lagi? Yang 2 juta. Selain itu ya, 2 juta rupiah, ada 3 juta. Padahal yang dibebankan berapa? 2,6. 2,6. Berarti selisih lebih atau kurang? Kurang. Kurang. 375. Aman ya? Gampang toh? Iya. Ada pertanyaan enggak? Berarti ini selisih kurang, kuning. Sebesar 375.000. Kalau ditanya harga pokok, berarti berapa itu harga pokok untuk produk 58 job ordernya? Tinggal ditambahkan BBB-nya dia butuh berapa, berarti butuh ini kan BBB-nya. Terus butuh tenaga kerja berapa, ini totalnya, overhead pabriknya tambahannya berapa nih, 2 juta dan tadi berapa Dek? Tenaga kerja langsungnya ya. Jelas gini. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Aman? Langsung latihan soal ya, studi kasus. Saya upload di nggak bisa di learning nih, Dek. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan deadline-nya? Yang kemarin udah selesai belum? Sudah. Video. Kita cek loh. Oh, diserbu. Coba kita lihat. Ini tadi direkam tadi. Stop.